Di Kampung Radio, Desa Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, terdapat bangunan tua yang sudah tidak dipakai dulunya. Bangunan tersebut merupakan kantor radio tertua di Indonesia. Ada dua bangunan yang saling berdampingan di sana, satu gedung utama dan lainnya untuk tempat mesin perlengkapan radio. Luasnya bangunan utama sekira 18 x 12 meter persegi dan tinggi 8 meter, sedangkan bangunan satu lagi lebih kecil. Pantauan Oke John, bangunan utama gedung itu kosong dan tidak terlihat lagi seperti sebuah kantor penyiaran. Tumpukan batang pohon pinus tampak di beberapa sudut. Sepeda motor warga terparkir di sana. Beberapa bagian temboknya sudah hancur, namun secara umum gedung itu masih gagah. Sementara dinding gedung tampak menyimpan peralatan perlengkapan radio, mayoritas terbuat dari bambu-bambu berukuran besar. Ada sejumlah pintu yang kini ditutupi oleh seng. Di bagian dalamnya terlihat banyak semak belukar dan pepohonan. Kepala Resort Pemangkuan Hutan KRPH Cililin, Ade Ratmana, mengumpulkan data seputar sejarah gedung tersebut. Pria yang baru setelah bertugas di sana itu penasaran dengan bangunan yang sering disebut gedung radio itu. Dalam 6 bulan, saya mengumpulkan semua data dari sekira 7 orang yang tahu sejarah gedung ini, ujar Ade membuka pembicaraan. Dia menjelaskan, pada 1908 sampai 1916, seorang pria Belanda, Raymond Schrik-Hensiken, merintis area untuk pembangunan kantor radio yang diawali dengan pembebasan lahan seluas 17 hektar. Pada 1916, dibangun gedung Teleponken Cililin, namun karena berada di lembah, siaran sering terganggu, katanya. Pada November 1918, Raymond memperluas area dengan menambahkan sekira 10 hektar di dataran paling tinggi dipasang antena pemancar radio, sehingga radio bisa berfungsi sampai ke Eropa Barat dan Amerika, ungkapnya. Lewat saluran radio itulah para penjajah Belanda berkomunikasi dengan negaranya. Pada 1923, gedung Teleponken Cililin dipegang dan dioperasikan Sukita, petugas Teleponken pindahan dari Manokwari saat itu. Dibangun 3 bangunan pendukung dan gedung bawah tanah untuk menaruh generator. Tahun 1924, Teleponken berubah nama jadi Radio Nirom atau Nederland-Indische Radio Omeladen, jelasnya. Namun, Radio Nirom ternyata kurang berfungsi dengan baik. Pemancar radio dan berbagai peralatan di sana kemudian dipindah ke Ranca Ekek dan Dayakolot. Setelah berbagai peralatan dipindah, gedung Radio Nirom Cililin praktis tidak berfungsi lagi. Radio Nirom yang baru kemudian beroperasi di kawasan Gunung Puntang yang kini masuk wilayah Banjaran, Kabupaten Bandung. Lahan semua kemudian dikuasai oleh Dinas Kehutanan setelah mendapat izin dari Departemen Agraria pada 1937. Bangunan utama digunakan Bos Wason dan bangunan lain dihuni Walker pada 1944. Tanah dan bangunan di lokasi kemudian sempat terlantar. Usai proklamasi RI atau kemerdekaan Republik Indonesia, seluruh aset asing harus dinasionalisasikan termasuk gedung radio pada 1945 hingga 1949. Gedung itu kemudian dijadikan markas Badan Keamanan Rakyat BKR Kewedanan Cililin. Lalu pada 1950 sampai 1973 dijadikan markas Batalion Yonif 22 Jaya Prangregot hingga Yon 327 Divisi Siliwangi.
Pada Maret 1973, seluruh pasukan ditarik dari sana karena Pagdam IV Siliwangi menyerahkan kembali tanah dan bangunan radio ke Perum Telekomunikasi Daerah 8 Bandung. Tanah dan bangunan kemudian diserahkan ke masyarakat yang terima. Bupati Bandung saat itu, Li Sumantri Bupati, lalu menyerahkannya lagi ke Departemen F dan K Provinsi Jawa Barat masih pada Maret 1973. Pada Desember 1981, Bupati Bandung meminta ke Perum Telekomunikasi agar sebagian lahan dijadikan sekolah yang kemudian berdiri Seman 1 Cililin. 3 bangunan yang tak jauh dari gedung radio pun jadi sekolah, sedangkan gedung radio tidak dipakai. Ada beberapa gedung tersebut diperbaiki dan 3 dijaga keasliannya karena merupakan warisan sejarah. Suatu saat nanti anak cucu kita pasti bertanya soal gedung itu. Walaupun tinggal puing, harus dipertahankan, tuturnya.